Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dokter. Good evening. Good evening, Dok. Okay, to evening we will do the last examination for reproductive obstetrics and gynecology subject ya. Reproduction and gynecology. Reproduksi kebidanan ya, oke. Oke, jadi matiin aja lah ininya kahutnya. Padam. So, ujiannya nanti ini discussion. Jadi kita tak guna kahut lagi karena connection tak support. So, kita discuss saja ya. Soalannya nanti boleh boleh berasal dari activity in the laboratory and kandang ya. Kandang ke belakang. Jadi akan dicek dari apa yang sudah dikerjakan. Oke, soalan pertama. Nah, tapi nanti ya, ini soalannya silakan dicatat gitu ya. Mana kalau jawabannya masih belum oke, nanti boleh ada tambahan penugasan ya, others work gitu ya, supaya boleh move up ya markanya. Oke, soalan pertama. Gimana, Will? Sudah dapat? Dok, mau mencari Bapak dulu, Dok. Sebentar. Oke. Tewi Ming? Ya, sudah sedia pensel. Oke, kita tunggu Hila. Kejap. Ini itu terlalu lama online jadi alat tulis susah nak cari. Iya, Will. Kamu jadwalnya hari ini nginep, Will? Iya, Dok. Kapan nginepnya? Malah intensifnya jam 2, Dok. Oh, terus nanti ganti lagi. Iya, Dok. Kalau Fleming? Kalau saya B2 minggu depan, Dok. Untuk nginep. Oke. Oke, soalan pertama. Harus dijawab, jawabannya harus detail ya. Detail karena ini basic ya. Jadi harus detail proseduralnya, urutannya, dan why-nya harus bisa dijelaskan. Soalan pertama adalah bagaimana cara menilai motilitas semen domba. Siapa dulu nih? Fleming coba. Explain in detail. Dok, adakah dari koleksi semen atau terus dengan menilai mortalitas saja? Oke, bagaimana cara menilai motilitas semen domba atau kambing? Okay, so after we collect the semen from the domba, either using artificial vagina or electroejaculator, then we take the semen for the microscopic examination, which is mortalitas. So the mortalitas can basically divide into two. First is mass mortality, and the second one is individual mortalitas. So first one, for the mass one, we just put a drop of the semen on a glass object. After that, we just directly view under the microscope. So for evaluate the most mortality, so we can see there are four grades, which is based on how
fast the movement of the sperm, like based on the wave and debar tipisnya sperma gitu. Nah, untuk individual mortalitas itu tergantung pada progresif mortalitasnya. Itu harus dites dengan NaCl, ada physiological solution, to see whether the progressive mortality of the sperm itself, to see whether is circling allowed or is it moving in a straight line. So from that, we can also menilai based on percentage, and the recommend percentage is mostly more than 70%. Enough, Wei-Ming. Ada another else? Naedkan. So if we want to see the individual one, we must dilute it with the NaCl solution, because the semen of the domba is very thick. So we need to add the drop of the solution depend on the concentration, like is it 1:4 ratio or 1:5 ratio. After that, we will put a glass slide on top of it and just view under the microscope. Yeah, I think that's all, Doc. Okay. Wila, agree or disagree? Saya setuju dengan apa yang dijawab oleh Weni mengenai cara menilai motilitas pada semen domba. Motilitas sendiri kan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerakan massa, yaitu menilai pergerakan spermatozoa yang secara bersama-sama. Nah, dan yang kedua adalah gerakan individu. Yang gerakan massa ini yang dinilai adalah kecepatan spermatozoa secara bersama-sama dan ketebalan gelombang yang dihasilkan oleh spermatozoa. Caranya adalah setelah mengoleksi semen, kemudian semennya dibawa ke lab dan harus terhindar dari matahari dan harus berada pada suhu yang tidak terik. Kemudian setelah itu semennya diteteskan pada gelas objek. Nah, saat meneteskan pada gelas objek itu dibuat tidak terlalu cembung agar dapat terlihat dengan baik di bawah mikroskop. Kemudian setelah itu diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 hingga 400 kali. Selanjutnya adalah penelitian motilitas individu. Nah, ini dilakukan dengan cara menambahkan semen dengan NaCl, karena agar semen dapat, untuk mengencerkan semen agar dapat dilihat spermatozoa masing-masing secara individu. Kemudian di bawah mikroskop dilihat pergerakan setiap individu dan diberikan nilai persen. Tadi ada 60, 70, 100, bergantung pada motilitas individu dari spermatozoa yang diperiksa. Nah, spermatozoa yang baik memiliki nilai motilitas di atas dari 70%. Untuk semen beku sendiri, semen beku menurut SNI motilitasnya harus minimal di atas 40%. Oh ya, tadi untuk penelitian gerakan massa itu dinilai dengan cara plus memberikan nilai positif, triple positif untuk spermatozoa yang memiliki gerakan gelombang yang tebal dan gerakan massa yang cepat. Sedangkan positif 2 untuk spermatozoa yang memiliki gelombang yang tebal tapi gerakan yang lambat, dan positif 1 untuk spermatozoa yang memiliki gelombang tipis dan gerakan yang lambat. Itu Dok dari saya. Oke, baiklah. Pertanyaan kedua. Tadi kita di lab semen domba kambing. Pertanyaannya adalah, pada saat kemarin koleksi semen sapi sama domba kambing kan? Iya, Dok. Oke, baik. Bagaimana cara mempersiapkan vagina buatan untuk koleksi semen sapi? Coba Wila.
Jadi yang pertama adalah menyiapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Ada vagina buatan dan ada tabung penyimpanan semen, kemudian KY jelly, kemudian alat pengukur suhu, dan air panas. Nah, yang pertama, vagina buatan disambungkan dengan alat penampung semennya. Nah, setelah itu pada bagian vagina buatan diisi dengan air hangat hingga suhunya mencapai 50 sampai 55 derajat. Nah, kemudian KY jelly dioleskan dalam vagina buatan sambil dengan termometer sambil suhunya diukur. Seperti itu dari yang dilakukan di saat praktikum, Dok. Oke. Coba Dewi Ming. Any addition, correction? Hai, belum. Mute. Sorry, Doc. So for the artificial vagina of the cow, it's basically among 40 to 45 centimeters for the length itself of the artificial vagina. Compared, it's way longer than the domba or a kambing. So there is exactly inner rubber and outer rubber. So before this, we just put everything together first. After that, we will put the semen collection tube at the end of the artificial vagina with a skew on it. Then we also will have a cover to close the semen tube to protect from the exposure of the direct sunlight. It decrease the quality of the semen. After that, we also need to provide the heat water that is around 52 to 55 degrees Celsius. After that, we put inside the artificial vagina. After that, we need to pump the gas to exert the pressure. After that, we also need to measure again how much is the degree Celsius of the artificial vagina. The ideal temperature is 4 to 42 to 43 degrees Celsius to like mimicking the vagina of the estrus cow. After that, we can apply some KY jelly on the tube itself before applying for semen collection. I think that's all. Okay. Okay, baik. We continue to the next question. Tadi sudah semen analysis, semen collection, and we continue to the sign of estrus in the cow, female cattle ya. The question is why? Kenapa? Apa namanya? Vulva itu menjadi merah. Coba Dewi Ming. So why the question is about why the vulva will become red during the estrus. So when in the estrus phase, so the dominant hormone is the estrogen. So therefore we need to understand what the mechanism of the estrogen. When the estrogen is high in the female cattle, basically the female reproduction tracts will be like more activated, which means like more blood will flow into the reproduction tracts, and it will be the cervix will also be react with it, like secrete more of the mucus. And why the vulva become red is because the blood vessel is also like engorged with blood. So that's why from the after look we can see it's reddening. Enough.
Yeah, I think that's enough. Oke, Vila. Baik, mungkin jawabannya tidak begitu jauh dari Tai Weming. Tadi mengapa pulpa menjadi merah ya dok? Karena pada saat estrus, hormon yang dominan adalah estrogen. Nah, estrogen ini menyebabkan fase dilatasi pada pembuluh darah. Oleh karena itu, pada sapi yang estrus akan menunjukkan gejala seperti pulpa membengkak, terus adanya discharge karena fase dilatasi yang diinduksi oleh keberadaan hormon estrogen yang tinggi dalam darah. Mungkin seperti itu jawaban saya, dok. Kenapa yang merahnya vulva aja begitu? Nggak ke seluruh tubuh juga nggak merah semua. Why itu spesifik? Coba Teh Wiming. So based on what I answered just now, I think it's because the estrogen hormone itself is very dominant in the female reproductive organs, reproductive tracts. So it's like to facilitate the copulations. That's why the estrogen will actually make the blood vessels around the reproduction tracts is more like active, which means more blood will flow into the reproduction tracts. That's why the vulva will become red when we observe during the estrus. Wila, coba kenapa Wil? Karena hormon estrogen ini reseptornya itu ada di bagian reproduksi, dok. Jadi pengaruhnya hanya terjadi pada organ-organ reproduksi saja, dok. Sementara pada bagian organ lain itu tidak terpengaruh karena reseptor dari hormon estrogen ini kemungkinan tidak berada pada organ tersebut. Okay. Next question. How to examine? Bagaimana cara melakukan pemeriksaan kebuntingan pada kucing, female cat, ya? Bagaimana cara melakukan pemeriksaan kebuntingan pada kucing tanpa ultrasonografi? Oke, silahkan Wila. Berdasarkan yang pernah saya baca, pemeriksaan kebuntingan tanpa USG pada kucing dapat menggunakan pemeriksaan sitologi vagina. Jadi nanti saat dicek sitologi vaginanya ada sel pada fase tertentu yang jumlahnya tinggi dan menunjukkan bahwa hewan tersebut bunting. Seperti itu mungkin, Dok. Sure. Cukup. Dari saya cukup, Dok. Wiming. So, in my opinions, so when the owner bring their cat into the clinics, so the first we need to ask about the anamnesis, the history. Is there any male cat and a female cat living in the same area? That will increase the higher chance of probability that the cat is pregnant after that we can proceed with the physical examinations. So during the physical examination, we can basically do the palpations, mostly based on the abdominal regions if the cat is pregnant. So depend on the
age of the gestation, which means like mostly the cat gestation is for between 60 to 65 days. So if like more than about, I think it's about 2 months, the abdomen region will be enlarged, which very visible from the outside. And when it very close to parturitions, the mammary gland will also be swollen due to the progesterone hormone effects also. After that, if there is no ultrasound to be supported, we can also, based on the hormonal assays, which basically we focusing on the progesterone levels. So based on the progesterone levels, we can like determine what time will be the parturition occurs, like how many days we need to prepare for C-section or anything. Like the hormonal assay can actually tell us in which day of the cat is already pregnant for how long. Also, there is some study I also read about. They're focusing on the relaxin hormone, which also one of the important hormone that comes to the cat when it's very come near to the parturition period. After that, of course, we can also use estradiol. However, estradiol is not very recommended in the early phase on the parturitions if we are not to determine how many fetus inside the abdomen in the uterus. I think that's all. And of course, the vagina cytology. So based on the vagina cytology, we can actually know in which phase of the cat is in. Like based on the vagina cells, is it Parabasa cells? Is it keratinized cells? That's all. Aduh, gimana ya? Masa di berdarah biologi tak ada ini ya? How to examination for sebelum pasien ke cesarean tak ada. Sorry, Dok. Pemeriksaan fisik radiologi, Dok. Tak ada diberikan sana kah? Tidak, Dok. Tak ada ya? Iya. Oke, baiklah. Jadi harus belajar lagi nih ya. Oke, soalan berikutnya. Jadi soalan berikutnya tadi dibelokkan sedikit langsung bingung. Oke, tadi periksa kepentingan pada kucing. Sekarang bagaimana cara melakukan pemeriksaan palpasi ya pada pemeriksaan kepentingan secara palpasi pada domba kambing? Bisa diceritakan how to perform the rectal palpation for goat or sheep pregnancy check. Coba TW Ming. So in my opinion, from what I learned until this day, I didn't see any rectal palpation in domba or sheep. However, from the class that we have with Dr. Yudi last time, when we want to know about the pregnancy period of the domba or sheep, we can basically inspect the echo. Is it the tail of the bone of the echonia? And also basically palpate the mammary glands and also the abdominal region. However, the abdominal region is not very give us much diagnostic value, how how many days the goat is in pregnancy. So I don't, from what I learned, I didn't see any rectal palpation in goat and sheep. Coba Wila. Baik dokter, kemungkinan berbeda juga dari timing. Nah, di kelas saat praktikum tidak pernah diajarkan bahwa ada palpasi rektal pada domba.
untuk memeriksa kebuntingan pada domba, selain USG yang dilakukan di depan puting, dilakukan yang diajarkan juga bahwa pemeriksaan kebuntingan pada domba dapat dilakukan dengan memeriksa tumpukan lemak yang ada pada pangkal ekornya. Nah, karena domba itu menyimpan lemak di ekor, apabila dia bunting maka simpanan lemak yang ada di ekor itu akan berkurang. Nah, semakin tinggi umur usia kebuntingannya, kandungan lemak simpanan lemak itu akan semakin banyak berkurangnya. Jadi ketika mengecek kebuntingan pada domba adalah dapat dicek pada pangkal ekornya untuk mengetahui apakah simpanan lemaknya berkurang atau seperti biasa. Kemudian dapat juga dilihat pada ambingnya. Apabila ambingnya lebih membengkak, terus lebih berisi dan turun, maka kemungkinan domba itu sedang bunting. Nah, untuk mengetahui umur kebuntingannya sendiri, selain dari kebengkakan tadi, dapat dilihat juga sudah seberapa jauh ambingnya membengkak dan seberapa jauh ambingnya tersebut turun. Dan untuk valuasi rektal sama sekali tidak pernah diajarkan bahwa pada hewan kecil, hewan ruminansia kecil seperti kambing atau domba dapat dilakukan. Seperti itu mungkin, Dok. Any addition that we mean? Enough? I think that's enough, Doc. Wila, sure. Tak boleh conduct rectal palpation for small ruminant. Or rectal palpation. Sure. I'm not really sure about it, but I never thought to do rectal palpation in sheep or goat. Sure. Because why? If we want to put our whole fist inside the rectum of the sheep or the cow, it's basically in my opinion, will cause the physical trauma or laceration on the rectum wall itself. However, if we necessarily do it, we can just put 2 fingers or 3 fingers to feel. But I don't think it's very logical. Wila. Sure. Begitu, Dokter. Karena ukuran hewan yang kecil, tentu bagian tubuh termasuk organ rektum, organ gastrointestinalnya seperti rektum juga ukurannya cukup kecil, Dok. Jadi agak sedikit sulit untuk melakukan palpasi rektal karena tentu tangan kita juga akan sulit masuk dan apabila dipaksakan malah akan menyebabkan kerobekan pada bagian pencernaan rektum domba tersebut. Nah, selain itu juga feses domba atau kambing itu yang setahu saya agak keras, Dok. Jadi tidak ada pelumas untuk tangan masuk dibandingkan dengan sapi yang fesesnya lebih lembek. Jadi ketika masuk ya fesesnya membantu untuk melumasi sekitar rektum, jadi tidak terlalu melukai sapi. Sedangkan domba itu fesesnya seperti butiran-butiran yang keras dan masih kasar, Dok. Jadi sangat riskan dan cukup sulit atau bahkan tidak mungkin untuk melakukan palpasi rektal yang kita lakukan seperti pada sapi, Dok. Itu yang menurut pendapat saya. Sure. Yakin? Yakin, Dok. Karena yang diajarkan juga saat fase reproduksi adalah palpasi pada sapi, tidak pernah palpasi rektal pada domba atau kambing. Jadi saya yakin memang tidak diajarkan karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pada hewan tersebut. Untuk pemeriksaan ultrasonografi pada domba kambing?
Bagaimana, Dok? Nggak melakukan rectal palpation. Waktu ultrasonografi pada domba kambing nggak melakukan rectal palpation. So kalau untuk ultrasound untuk to see the pregnancy, actually the ultrasound there is one probe, there is a linear one. However, the crystal is more linear to specifically used for the rectal abdominal gestation ultrasound to see whether the age of the fetus inside the uterus. And that one got taught using the probe to put inside the rectum. Saya juga setuju, Dok, dengan Taiwanming. Kalau untuk mungkin untuk tangan manusia sedikit tidak memungkinkan menurut saya, tapi untuk menggunakan USG bisa menggunakan probe yang konveks ya kalau tidak salah, itu bisa diberi pelumas dengan kayu jelly kemudian dimasukkan untuk USG secara rektal, tapi untuk palpasi masih menurut saya tidak mungkin pada hewan tersebut. Sure. Oke, baiklah. Kayaknya harus more study lagi nih. Oke, soalan selanjutnya tadi masih belum. Kan kalau di human rectal palpationnya macam mana? Tak boleh ke? Will, rectal palpation pada human. Hah? Pada apa, Dok? Pada manusia, rectal palpasi pada manusia. Gimana caranya? Kalau saya tidak dilakukan, Dok, pada manusia, soalnya rektum manusia itu tidak didesain untuk dimasukkan benda-benda yang melebihi kapasitasnya, karena sphincternya itu tidak elastis gitu, Dok. Jadi kalau dipaksakan untuk memasukkan tangan atau benda lain, saya rasa malah akan merusak sphincternya itu dan jadinya setiap malah akan merusak dan membuat fesesnya tidak bisa ditahan, Bang. Oh gitu. So if like rectal palpation in human is possible, however, it's not the whole fist put inside the rectum itself. So in for example, in rectal palpation for the male, actually there is one because the prostate cancer is very dominant in the male populations. Actually, the doctors would put the fingers to feel how is the prostate glands. However, is it possible for used rectal palpations to determine the pregnancy of the females? I think the clinical value is very low compared to using the ultrasound. Okay. Next question. Ini dibalikin dikit-dikit rada bingung ya. Makin tadi pregnancy. Apa bedanya metritis, endometritis, pyometra? Boleh di-explain, Wei-Ming? So, what's the difference between metritis, endometritis, and pyometra? So basically, these three is a pathological conditions that can happen in the uterus and basically postpartum period. So first we need to know the anatomy of the uterus. Basically, the uterus is divided into a few layers: endometrium, myometrium, and perimetrium, which is the outer part. And so basically the endometritis is happening in the inflammation of the endometrium layers. So in the endometrium layers is basically full of the endometrial glands, and for the metritis, it's basically happen in the myometrium layers, and is more like progressive condition after the endometritis. And for the pyometra itself is basically the accumulation of pus purine inside the uterine lumen. So this kind of condition is basically happen in postpartum periods is because during the progesterone, when the progesterone level is very high,
actually it can like decrease the immunity of the environment inside the uterine, and this can cause all the bacteria that is very susceptible to grow inside the uterine lumen. And pyometra can actually divided into two also. Is it open cervix or closed pyometra? Of course, the closed pyometra is the prognosis is more infostar than the open cervix pyometra, because if like closed pyometra, if it's progressive, actually the uterine itself cannot hold the pus prudent in that kind of volume. It will break or lacerations. When it lacerated, the content of the uterine can actually go into the abdominal or peritoneal regions, and we can cause the sepsis of the animal itself, which is very fatal. Coba Wila. Jadi berdasarkan apa yang pernah saya baca, Dok, endometritis maupun metritis merupakan keadaan yang sering ditemukan pada sapi postpartum. Selalu diawali dengan metritis. Nah, metritis ini terjadi biasanya kurang dari 21 hari postpartum. Terjadi peradangan pada lapisan endometrium dan myometrium dari uterus. Kemudian untuk endometritis merupakan terjadi biasanya di atas 26 hari dari postpartum. Nah, ini biasanya kelanjutan dari metritis. Jadi metritis yang semakin parah akan meningkat jadi endometritis. Nah, sedangkan untuk pyometra merupakan akumulasi pus atau nanah pada uterus dan pada kornua. Nah, bisa terjadi karena sel persisten juga. Nah, akumulasi nanah ini selalu terjadi bilateral pada kornua dan tidak sangat mudah dibedakan dengan kebuntingan, karena apabila kebuntingan salah satu kornua akan membengkak, sedangkan apabila terjadi pyometra itu kedua kornua akan membengkak sama besar. Nah, pyometra ada yang tertutup dan ada terbuka. Untuk pyometra terbuka sendiri dibedakan dengan pyometra tertutup, maka akan nampak leleran atau discharge pada vagina. Nah, untuk mendiagnosa pyometra tertutup dapat dilakukan dengan USG. Kemudian untuk USG hasilnya akan tampak cairan pada uterus yang maksudnya sama banyak di kedua uterus. Kemudian untuk metritis sendiri kalau dicek di USG itu akan tampak seperti butiran salju dan terjadi penebalan dinding uterus. Mungkin itu dari saya, Dok. Kok berbeza dengan Tewiming? Dari mana nih coba? Tewiming? Yes, Dok. Disagree with Wila? In terms of yang mana lebih sering berlaku, adakah endometritis dan metritis itu ya? Sorry, Dok. Will, kenapa beda sama Tewiming? Dari yang mana nih? Maaf, Dok, pemahaman saya seperti itu kemungkinan dapat berbeda karena cara pemahaman kita
terhadap kasus metritis dan endometritis mungkin masih belum sama, Dok. Oke. Ada di ini ya, di materi siapa ya? Saya lupa. Karena belajar lagi. Tapi Karena itu untuk basic lah ya. Kenapa? saya nak tambahan kalau nak juga nak diagnosa untuk endometritis ada parametra itu bisa guna instrumen bangiometri check. Itu Ya. yang bulat so dalam vagina dan tengok turun gitu warna gimana dan evaluasi. Oke, baiklah. Kayaknya masih need to more study about the metritis, endometritis, and pyometra. The next question is tadi sudah ke ini ya, kandang belakang, kita balik lagi ke laboratory. How to thawing ya, thaw the straw ya, without hot water. Bagaimana cara melakukan thawing tanpa menggunakan air hangat? Bila. Jadi berdasarkan apa yang saya pelajari saat evaluasi semen beku, cara mentawing semen beku tanpa air hangat adalah dengan cara digenggam dengan tangan kemudian digosok-gosokkan, Dok. Karena suhu untuk tawing sendiri kan 37 derajat. Jika kita menggosok-gosokkan dengan tangan, kemungkinan akan tercapai suhu 30 derajat untuk tawing tersebut. Berapa lama gosoknya? 30 detik, Dok. Oh gitu ya. Oke, coba Tewiming. I want to see how the towing for the semen in the lapangan. Basically, if the nearby got the rivers, they can take the river from the water from the river, I mean, and then measure the temperature of the water itself. Actually, because the towing is basically to unfrozen the frozen semen to make it viable again. So we need to see how much is the temperature of the water we collect, and we presume how much time we needed for the towing time taken. Pernah dengar dry towing? Dry towing. Sepertinya pernah dokter pas S1 ITR. Apa? Coba. Apa dry towing? Towing kering. Iya. Dry towing. Bisa cuci kering, kan? Ada apa? Mandi kering juga ada, cuci kering juga ada. Sekarang dry towing. Coba. Sorry, though, I didn't know about this, but can we presume how it works? So if like dry towing, in my opinion, maybe we can use some of the powder and then we immerse it inside the powder itself for the towing. But I'm not really sure what's the powder. Coba, Bila. Sebenarnya sepertinya materi ini pernah dijelaskan di S1, Dok. Tapi
jujur saja saya sudah lupa materi penjelasan dry thawing itu seperti apa. Nah, karena sebelumnya yang diajarkan di lab itu salah satu cara untuk tetap membuat sperma hangat itu adalah dengan digenggam menggunakan tangan. Saya pikir itu salah satu caranya. Kemudian untuk dry thawing sendiri kemungkinan ya seperti apa yang dibilang Pai, dapat menggunakan pasir mungkin dok, pasir ataupun bubuk yang cukup hangat untuk meletakkan spermanya, jadi dapat ditawing tanpa air panas. Karena mungkin agak sulit menemukan bubuk atau powder di kandang ataupun para inseminatornya lupa bawa powder, saya rasa mungkin pakai pasir dok, atau pakai apa ya namanya ya kemungkinan pakai pasir dok menurut saya. Waduh, dry thawing belum tahu juga ya. Tadi palpasi rektal tahu, sekarang palpasi pemeriksaan kepentingan physically belum. Dry thawing saya nggak tahu. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah masuk lagi ya ke lab lagi, belum selesai. Dalam melakukan penghitungan konsentrasi ya, kemarin itu konsentrasi kan semen spermatozoa dalam semen kan, selain menggunakan hemasitometer counting di lab gitu kan, menggunakan hemasitometer toh ngitungnya. Nah, selain cara tersebut, ada nggak cara yang lain yang bisa digunakan yang murah gitu ya? Cara lain menghitung konsentrasi selain hemasitometer yang murah ya. Kalau kasa pasti mahal karena alatnya aja udah miliaran. Caranya bagaimana? Bila? Berarti selain menggunakan Neubauer chamber itu ya dok? Yes. Ada cara yang lain tidak? Jadi konsentrasi semen yang paling sederhana dilakukan adalah dengan mengecek jarak mengecek semen di bawah mikroskop, kemudian melihat jarak antara sperma satu dengan sperma lain. Apabila jaraknya kurang dari 1 kepala per sperma, kemungkinan konsentrasinya sekitar 1.000 juta, dan apabila jaraknya itu lebih dari 1 kepala, kemungkinan konsentrasinya di antara 500 juta hingga 1.000 juta, dan apabila jarak antar spermanya itu satu ekor sperma, kemungkinan konsentrasinya di bawah 500 juta, 200 hingga 500 juta. Ya. Itu salah satu cara kirologi. Yang ini yang menurut ini bukan kirologi, tapi ada angkanya begitu. Bukan, kalau itu kan hasilnya adalah perkiraan ya. Kalau sekian itu sekitar sekian gitu. Tapi itu kan secara kualitatif ya, ini yang kuantitatif. Coba Wei-Ming. So doctor want to know about the qualitative
quantitative method how to measure the concentration of the semen. To be honest, I don't really sure about it. However, we can infer how to measure the concentration. So because in hematology, we can actually know the concentration of the red blood cell or hemoglobin by using the standard unit of hematocrit. So if for semen, I think maybe we can use the semen itself, then we centrifuge. After that, we make it as a hematocrit concentrated. Then we put inside a machine and measure how much is the concentration of the spermatozoa. However, I never see the machine before, but I heard it before from somewhere. That's all. That's all. Yeah, because Pelik ya, soalnya pelik kali. Huh? Susah banget, soalnya susah banget. So, Coba Ila. Soalnya susah banget ini, nggak ada yang diajarkan. tapi kita ada coba menjawab dong. Akan mencoba. Coba menjawab, menebak-nebak. Will, gimana? Bagaimana dok? Ya gimana caranya? Sejujurnya selain menggunakan Neubauer chamber, saya kurang tahu ya dok. Karena yang selain Neubauer chamber, sebenarnya yang saya tahu hanya viabilitas dok, tapi tanpa Neubauer chamber. Kalau konsentrasi saya nggak tahu dok. Selain menggunakan Neubauer chamber. Hanya itu aja yang kita lihat. Yang saya tahu yang itu ada satu term panggil spermatocrit itu aja. Gimana spermatocrit itu? Ini seperti kita kan ambil darah, lepas tu kita lihat konsentrasi red blood cell gitu, to hematocrit gitu. Saya rasa presume the protocol is the same. We put inside the small tube. After that, we put inside the analyzing machine. Maybe the machine will like analyze by using the laser or anything to see how much is the concentration of the spermatozoa. However, to be honest, I never see the machine before, so I'm not really sure. We are never taught in the university, so I'm not really sure. Oke, baiklah. Next question. Kita mostly ada 1 hours ya. From the first question. Oke. Nah, soalan selanjutnya adalah tadi calculate concentration. And then how to calculate the abnormality of the sperm. Coba, Wiming. So to see the abnormality of the spermatozoa, basically we can use a special stain called as eosin nigrosin or eosin 2%. So to do that, we must prepare 3 glass slide. So first we drop 1 drop of the semen on the glass slide. Then we take another glass slide, like to take some of the semen from the semen that we dropped before. After that, we do the smear. Then we view it under the microscope. So for the abnormality of the spermatozoa itself, can divide it into 3, basically primary, secondary, and tertiary. So the primary is basically due to the malfunction of the seminiferous tubules when the spermatocytogenesis. However, for the secondary, it's basically due to the damage during the semen collections. For example, broken head, bent tail, seperti itu. Dan untuk primary seperti
microcephalic head, acrosome is not auto or double-headed. For the tertiary, basically is due to the underdevelopment of the spermatozoa itself, such as the presence of the cytoplasmic droplets. And for the abnormality, basically the recommended percentage is not more than 20%. So means 80% of the morphology is normal, because the morphology of the spermatozoa is very significant in the success of fertilization of the ovum. And for to know is it viable or not, we also can by using the stain. If it's still viable, it will no color. If it's dead, it will stain red by using the eosin nigrosin. Mila. Oh, baik. Jadi pertanyaannya dokter, bagaimana cara menghitung abnormalitas pada sperma? Nah, dari semen yang kita koleksi, kita siapkan dulu 3 buah glass object, kemudian menyiapkan eosin 2% atau eosin nitrosin untuk pewarna. Nah, dari glass object 3% ini, maksudnya dari 3 glass object ini, 1 kita gunakan untuk mencampur simen dengan beberapa tetes eosin. Untuk semen domba perbandingannya adalah 8:1, semen sapi atau kerbau 4:1, semen kuda dan sapi itu 2:1. Maksudnya 8 pewarna banding 1 semen, kemudian 4 pewarna banding 1 semen, dan 2 pewarna banding 1 semen. Mengapa berbeda? Karena itu bergantung pada kekentalan dan konsentrasi, berdasarkan konsentrasi spermatozoa pada masing-masing hewan. Nah, kambing itu memiliki konsentrasi spermatozoa yang lebih tinggi dibandingkan hewan lainnya. Jadi perlu diencerkan lebih banyak agar spermatozoanya terlihat. Nah, setelah spermatozoa dicampur dengan pewarna di 1 glass object, kemudian glass object lainnya digunakan untuk mengambil 1 tetes dari campuran pewarna eosin dengan semen tadi, kemudian digoreskan pada glass object lainnya, glass object ketiga, seperti menggores saat membuat preparat ulas darah tipis gitu. Nah, setelah itu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 hingga 400 dalam 10 lapang pandang, dari atas bawah seperti zigzag. Minimal ada 200 sperma yang diamati. Nah, setelah itu dilihat per lapang pandang berapa spermatozoa yang abnormal. Untuk kualitas semen yang baik sendiri umumnya memiliki abnormalitas spermatozoa kurang dari 5%. Apabila semen tersebut memiliki abnormalitas spermatozoa di atas 20%, maka itu tidak layak untuk digunakan IB karena dapat berakibat pada infertilitas. Nah, abnormalitas semen dibagi menjadi 3. Tadi primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer ini disebabkan karena gangguan pada bagian reproduksi hewan tersendiri, sehingga menyebabkan abnormalitas morfologi seperti kepalanya 2, ekornya 2, kemudian kepalanya menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil dibandingkan dengan normal. Nah, untuk yang sekunder, sekunder ini kemungkinan kesalahan saat melakukan koleksi semen. Nah, yang terjadi adalah saat memeriksa ada kepalanya terputus atau ekornya terputus, seperti itu. Kemudian untuk yang tersier itu adanya droplet dalam semen. Kemudian untuk abnormalitas ini sendiri itu sangat mempengaruhi dari fertilitas ya, karena abnormalitas dapat mengganggu dari motilitas spermatozoa.
Seperti itu mungkin dokter dari saya. Wei-Ming ada tambahan? I think that's enough, Doc. That's all. Hmm. Wila? Sure. Mana Will? Ya dokter, saya pikir sudah. Oke, baiklah. Terakhir deh, soal terakhir. Banyak nggak ininya ya? Oke, baiklah. Kita lanjutkan pertanyaan di kandang lah. Bagaimana cara menentukan hidup mati dari fetus di usia kebuntingan 5 bulan? Sapi. Pada sapi ya, fetus sapi usia kebuntingan 5 bulan. Cara menentukan dia hidup atau mati. Coba tadi. Wila ya. Ayo Wil. Cara menentukan hidup mati dari fetus pada kebuntingan 5 bulan pada sapi ya dok. Tadi cara memeriksa dapat dilakukan dengan pemeriksaan kebuntingan seperti palpasi rektal maupun USG. Nah untuk palpasi rektal sendiri fetus yang mati itu saat 5 bulan kan biasanya sudah cukup membesar fetusnya, udah sekitar ukuran bola sepak gitu dok, dan udah masuk ke uterus. Nah kemudian sepertinya premitusnya sudah berdenyut sekalipun desirannya juga sudah lemah. Nah apabila fetusnya mati yang sangat muda saat palpasi rektal itu dapat tidak terasa denyutan dari si fetus. Nah, kemudian apabila menggunakan USG, saya rasa akan tampak abnormalitas, maksudnya bentuk fetus yang tidak seperti biasanya saat ditampilkan di layar USG. Misalnya, fetus yang sudah mati kan biasanya apabila mati umur 5 bulan, kemungkinan akan terjadi maserasi, fetusnya udah patah-patah, jadi bentuknya sangat berantakan saat di USG. Mungkin itu dulu saja dari saya, dok. Oke, baiklah. Nanti ditunggu lanjutannya. Coba, Wei-Ming. From what we last said just now, one of the method we maybe can use the ultrasound. So by using the ultrasound, maybe you can see whether the fetus is alive or not. Based on the most important is the fetal heartbeat. So the second one, maybe you can do the rectal palpation. Maybe we can see how is the uterine media. Is it the denyutan masih kuat? Is it the fremitus? Is it still in the range of the how many days of the gestation period? Is it the fremitus berdesa gitu? So however, pada lapangan kan ultrasound gak semua orang dapat gitu. So the most direct method and the most cheapest method is actually, because in a 5-month-old, basically the most of the fetus is well developed already. So basically, first we need to determine whether the position of the fetus is it anterior longitudinal or posterior longitudinal.
if it's anterior longitudinal, so first we can put our finger to see is there any like suckling reflex of the fetus itself, or maybe we can touch the eye, is it blinking reflex? So if it's posterior longitudinal, maybe we can pull the hind leg of the fetus itself to see is there any pull reflex. We can put our fingers inside the rectum of the fetus itself to see is there any like the closure reflex of the rectum anus itself. I think that's all, Doc. Ini fetusnya 5 month ya? 5 month. 5 month. More than 5 months or 5 months? 5 months. 5 month ya, not 9 month. Willa, any tambahan addition from your answer previously? Mungkin dilihat juga dari ukuran, ya tadi belum disebutkan ukuran fetusnya akan berbeda ketika fetus berusia 5 bulan namun hidup. Kemungkinan fetusnya akan mengecil karena terjadi mumifikasi ataupun hal lainnya. Jadi ukurannya juga akan tampak mengecil saat di palpasi ataupun saat di USG. Ini seperti itu tambahannya. Sure. Wiming. So if it's still 5 months, basically we need to mostly focus on the rectal palpation itself. So by rectal palpation, we need to check is the placental development, is it still there? How is the fetus development also? And also to check is the artery nutrient media, is it ipsilateral or just one side contralateral? And also we need to check if the vet is very experienced, it can also check is the corpus luteum, is it still there? Is it supporting the fetus development? It's still supporting the pregnancy? Yeah. Basically, I think that's all. Will? Enough atau ada addition, Will? Mungkin untuk kembali menegaskan jawaban Pak ya, saya setuju dengan jawaban Pak. Tapi Dok, tadi kita tegaskan kembali melalui palpasi rektal karena berdasarkan ukuran saat dilakukan palpasi rektal, kan palpasi rektal dapat dilakukan setelah fetus berukuran 60 hari atau 2 bulan. Nah, saat 2 bulan itu kita harus tahu ukuran fetusnya berapa, 3 bulan berapa, 4 bulan berapa, 5 bulan berapa. Jadi ketika dia mati pada usia 2, 3, 4 atau 5 bulan, maka kita bisa membandingkan. Nah, harusnya pada usia 5 bulan ini ukuran placentum fetusnya segini, tapi ternyata pas dicek itu berbeda. Nah, misalnya pada 2 bulan itu sebesar telur ayam, kemudian 3 bulan sebesar telur angsa, 4 bulan sudah sebesar bola sepak atau sekitar 30 cm, 5 bulan itu pasti sudah agak besar dan tentu karena dia besar harusnya itu tempat uterusnya itu sudah agak ke bawah, jadi agak sulit untuk dicapai oleh tangan. Jadi apabila kemungkinan fetusnya sudah mati pada usia 5 bulan, kemungkinan tanda-tanda pembesaran tersebut sudah tidak dapat dirasakan. Maksudnya sudah ukurannya sudah tidak seperti normalnya. Nah, untuk yang utama adalah karena pada bulan kelima harusnya premitusnya sudah terasa, sudah teraba. Jadi itu hal yang sangat penting dan yang paling mudah adalah pengecekan premitus tadi.
karena dia ada di dinding os isinya. Jadi itu hal yang mudah diraba saat palpasi saat pemeriksaan kegentingan. Jadi apabila tidak ada denyutan, kemungkinan fetusnya sudah mati. Begitu, Dok. Dari saya. Enough. So, other than focusing on the rectal palpation itself, we can also see the external reproductive tract of the induknya. Adakah sign of the infection? Is there any abnormal prurient discharge that can we suspect? Is there any abortion or the death of the fetus might be happen? So we need to see overall of the condition health of the induk itself and the fetus. Only you can conclude whether the fetus is it dead or not. I think that's all. That's all. Okay, baik. That's all my question for tonight. Comprehensive examination. Oke, nanti saya share ya recording ini, kemudian nanti boleh tengok mana-mana yang belum, ya kan? Ya. Yeah. And then selepas itu nanti boleh buat macam resume ya, writing ya, baca lagi, nanti boleh soalan mana yang belum dijawab itu nanti ditulis, nanti jelas explain lagi, termasuk referensinya ya dari bacaan untuk menjawab soalan tadi. Dan kemudian dari yang sudah dibuat itu nanti silahkan dibuat self explanation, macam buat presentation yourself gitu, share to others gitu, menjelaskan soalan yang sudah dicek jawabannya sesuai pada reference gitu ya. Make a video and nanti boleh unggah di New LMS ya. Saya sudah open di New LMS-nya itu buat buat unggah video dan jawaban handwriting-nya. Oke. Ya, Dok. Okay. Untuk yang video itu adakah maksimum berapa menit gitu? Ya, as needed lah, tapi jangan sampai berhour-hour lah. Untuk semua soalan atau yang ya silahkan mana-mana, mau semua soal juga boleh, mau spesifik soalan yang tak boleh jawab perfectly gitu ya boleh gitu. Untuk yang resume itu handwriting kan? Yes, tak boleh copy paste from internet, jadi boleh tengok reference tapi kena handwriting, because by handwriting that's more yes. Long term memory. Okay, Will.